Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Diingatkan untuk yang membawa HP untuk dipindahkan ke nada getar atau dimatikan saja. Jemaat boleh bersaat teduh sejenak. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba-domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan. Ku bawa korban syukur. Persembahkan
Haleluya, haleluya, haleluya. Saat kami masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami tersungkur dan sembah-Mu. Kami mengorbankan korban syukur, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terbukti hari ini kami ada di hadapan-Mu, ini juga karena kebaikan-Mu. Karena darah anak domba Allah yang telah menyuci kuduskan kami, melayakkan kami untuk jumpa Tuhan melalui ibadah. Sadarkan kami bahwa ibadah ini disiarkan langsung di surga-Mu yang mulia. Sadarkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya pendengar pujian dan penyembahan kami. Karenanya Bapa, urapi kami. Berkuasa Roh-Mu ada atas kami. Sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang dikenan Tuhan, ibadah yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Biarlah suasana surga turun, sebab kami berbakti kepadamu. Dan kami meyakini bahwa siapapun yang jumpa dengan Tuhan, pasti diubahkan Tuhan, pasti dipulihkan oleh Tuhan. Yang datang dengan penyakit, jumpa Tuhan, sembuh dalam nama Yesus orang Nazaret itu. Yang susah, sedih, lemah, jumpa Tuhan, dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan masalah, jumpa Tuhan, diberi jalan keluar yang terbaik. Karenanya Bapa, jalannya ibadah, dari awal, pertengahan hingga ke akhir, kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Yes. Kita akan terus menaikkan pujian untuk Tuhan. NKI nomor 207, jangan lupa nama Tuhan.
dari tim doa kita. Persilakan. Ada. Terima kasih buat kesaksian pujian dari tim doa. Kita akan mengucapkan pengakuan iman. Saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama semua orang percaya di muka bumi pada segala masa, masing-masing kita mengatakan, "Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengambil Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari sampai 27. Kita akan membacanya bersama-sama. Lukas panjang. Ya. Ayat 11 saya dan ayat 12 jemaat sekalian. Terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. 11. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang yang memiliki itu, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai daripadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Bersama, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan dijelaskan oleh hambanya, Fridawati Sinaga. Kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan, Ku rindu sabdamu. Jemaat boleh bersilakan duduk. Kita akan menaikkan pujian Ku rindu sabdamu, Ku rindu firmanmu.
heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. 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 Pujian pengagungan kami telah naikkan di hadapan-Mu, dan kini juga saatnya kami akan menerima janji firman Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus kami hormati Engkau yang memberi pengertian dan pemahaman. Kami menghormati kuasa-Mu yang akan bekerja, sehingga ketika firman Allah ditaburkan, kuasa Allah menyembuhkan dan memulihkan. Kuasa Allah mencerahkan dan memberi kami rema melalui kebenaran firman Allah. Hamba-Mu hanya alat ya Tuhan. Mari Engkau Tuhan yang memakai seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hati kami siap karena Tuhan ada di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami terima janji firman Allah. Haleluya. Amin. Shalom untuk kita semua jemaat yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, senang ada di hadapan jemaat. Selamat datang buat Mbak Ulan, ya jauh-jauh dari Kalimantan. Kita boleh berjumpa kembali. Juga senang dengan Pak Yosua Suwarno, ya. Terus kita berdoa, tapi Tuhan izinkan momen-momen untuk kita boleh bertemu. Juga senang dengan seluruh jemaat. Sekali lagi shalom. Sehat? Puji Tuhan, di dalam Tuhan kita pasti sehat. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan terus melanjutkan tema besar kita, yaitu menjadi jemaat yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak di dalam Tuhan. Hari ini saya ada di Lukas pasalnya yang ke-19. Saya terus melanjutkan pembacaan kita, perenungan firman Tuhan. Dan saya beri tema kecilnya mengelola dengan bijaksana. Apa yang dikelola Bu Frida? Semua hal harus bisa dikelola.
Pembacaan kita hari ini sudah kita baca bersama. Saya harap sudah dipahami dengan baik, ya. Jangan cuma sekedar membaca, tetapi alur ceritanya kita bisa pahami. Ini perumpamaan yang istilah kata ribet gitu. Perlu penelitian, perlu pemikiran. Jadi yang ngantuk-ngantuk tolong melotot gitu supaya bisa nyambung, ya kan. Nanti kalau dia ngantuk, haleluya, dia berdiri lagi nanti. Oke, baik. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya perumpamaan ini tentang uang mina. Ya, izinkan saya mengatakan bahwa arti mina sebenarnya ada di kamus Alkitab. Coba, kita sudah lama nih, yang nggak punya Alkitab di HP Kudus nggak ada. Tapi yang ada Alkitabnya seperti ini, boleh dibuka kamus Alkitabnya. Coba, ada nggak? Ada beberapa orang yang bawa Alkitab, 1, 2 saja. Ya, kamus Alkitab di paling belakang. Di Alkitab saya halaman 320. Di situ ada arti mina sebenarnya. Jarang-jarang kayaknya kita buka di belakang gitu ya. Padahal ada loh di situ. Yang biasa belajar peta juga ada di situ. Boleh kalau sudah ketemu dibacakan? Arti mina itu apa sih? Iya, oke. Seharga 100 dinar. 100 dinar itu upah pekerja 100 hari. 100 hari 3 bulan begitu ya. Wow, besar ya. Jadi singkatnya adalah, jadi ukuran itu uang ya. Ya, atau timbangan sebesar 50 sikal. Yang berdagang pasti paham dan mengerti. Contohnya kalau seorang karyawan bekerja gajinya 5 juta dalam 1 bulan, berarti 100 hari hitunglah 3 bulan lebih. Ya kita bulatkanlah 15 juta. Nah, 1 mina 15 juta rupiah kira-kira begitu. Bisa paham ya? Bisa paham ya jemaat? Oke, nah perumpamaan ini diambil atau diberikan oleh Tuhan Yesus kepada siapa? Lanjut Pak, di situ ada gambar. Jadi mina itu uang ya jemaat yang diberkati oleh Tuhan, uang. Kadang orang bilang gini, ini kayaknya perumpamaannya sama dengan talenta. Sekarang begitu karena ada tadi itu kan 5, 2, 1, no itu berbeda. Ya, berbeda sekali. Dalam konteksnya berbeda. Karena apa? Talenta itu diberikan Tuhan Yesus setelah Yesus sudah di Yerusalem. Sementara ini tadi belum. Masih di Yeriko menuju Yerusalem. Jadi belum yang penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, ini kan pemberitahuan sebelumnya. Oke? Nah, dan kemudian yang kedua, perbedaannya adalah, jadi jangan suka dikait-kaitkan karena suka ada orang yang seperti itu karena bicara dengan talenta. Talenta itu kemampuan. Nah, sementara ini modal dikasih oleh Tuhan. Mina ini modal dikasih oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, di talenta hanya 3 hamba. Di sini tadi kita baca berapa? 10 hamba. Dan modalnya sama. Setiap orang sama. Sementara kalau di talenta ada 5, 2, 1. Walaupun sikapnya mirip toh. Ya kan? Ada kan yang kita baca tadi, hamba 1 dan 2. Yes, baiklah. Tapi hamba 3 dia bilang jahat sekali. Nah, yang kita mau pelajari adalah sebelum ke sana. Maksud dari perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa setiap orang percaya yang telah diselamatkan memiliki tanggung jawab, yaitu untuk apa? Menggunakan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan dan menghasilkan kasih karunia bagi orang lain. Sekali lagi, jadi konteks ini jemaat. Tuhan Yesus mau mengajar. Jemaat GKI Ebenezer Penggilingan Jakarta Timur sudah menerima keselamatan. Amin. Amin. Nah, itu harus dikerjakan dan dihasilkan supaya orang lain selamat. Jadi konteksnya itu ya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jadi sama-sama kita diberi 1 mina. 10 hamba itu 1 mina. Tetapi persoalannya yang kembali melapor hanya 3. Sudah 3
Satu ada lagi yang aneh. Sampai Tuhan Yesus mengatakan, hai hamba yang jahat. Nah hari ini kita mau belajar. Apa sih pembelajaran yang saya mau sampaikan dan kita lihat sama-sama. Poin yang pertama coy. Oke. Yang saya buat poin yang pertama adalah sikap kita menentukan pandangan atau pengenalan kita akan Allah. Bukankah kita semua sudah mengenal Allah? Amin. Sudah terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Gak perlu diragukan lagi. Halo jemaat. Halo anak muda. Gak dicuri simbolis karena cinta atau karena ganteng atau karena apa ya. Oke. Itu adalah anugerah. Dan baik, sikap kita menentukan pandangan atau pengenalan kita terhadap Allah. Saya baca ayatnya yang ke-12. Coba saya ulang ayat 12, next point ya. Sangat jelas dikatakan di sana, ayat 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu ia baru kembali. Nah ini orang yang suka, karena di Matius juga dibuat gitu ya. Nah ini bangsawan. Kemudian ayatnya yang ke-14. Saya lompat ayat yang ke-14 ya boleh. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ayat 15. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Setelah mempelajari gambaran bangsawan, Yesus sedang menggambarkannya karena waktu itu terjadi mungkin seperti suasana sekarang ya. Di dalam pilpres ini ada menyangkut mengenai politik ini. Ya, karena keadaan waktu itu kita tahu bangsawan yang memerintah di situ yaitu Herodes Agung. Herodes Agung itu punya anak Herodes yang lain dan semuanya diturunkan kejahatan demi kejahatan. Jadi orang Israel saat itu sedang menantikan bahwa akan datang raja yang mereka bisa lihat seperti Superman atau seperti Transformer yang bisa menyelamatkan mereka dari kehidupan yang tertekan, menderita. Karena keturunan Herodes Agung ini, Arkelaus itu, berapapun keturunannya, selalu menindas orang yang percaya atau selalu menindas rakyatnya. Jadi secara politik ketika terjadi, ini kan tidak berlepas dengan Zakheus. Kita tahu cerita Zakheus. Zakheus orang pendek, ya kan? Itu kan aneh bin ajaib kan itu orang. Kok bisa diselamatkan? Karena Yesus di ayatnya yang ke-9, hari ini telah terjadi keselamatan, gitu ya, diproklamirkan oleh Yesus. Mereka melihat gini, karena di image-nya mereka bahwa Zakheus tuh nggak mungkin diselamatkan. Karena Zakheus itu pendosa yang super pendosa itu. Nggak mungkin diselamatkan. Nah ini pemahaman yang terjadi saat itu. Di pemahaman mereka, kalau ada orang baik, ya, orang baik pasti diselamatkan. Tapi ada cerita kan, orang kaya, anak muda yang kaya, waktu ketemu Yesus bilang apa? Juallah semua hartamu. Apa yang terjadi? Di mana hartanya berada, di situ hatinya berada. Mau nggak terima Yesus? Enggak. Nah, Zakheus, kepala pemungut cukai, bukan cuma pemungut cukai lagi, kepala pemungut cukai itu dosa yang paling super. Ya, bagi mereka ini orang nggak mungkin selamat. Tetapi di dalam pelayanan Yesus, Zakheus menerima keselamatan nggak? Ya. Nah, karena ada terjadi ini, sehingga orang-orang bilang, ini dia nih raja yang akan menyelamatkan kita nih. Kita akan melihat kerajaan Allah itu. Itu dikonotasi para orang-orang Israel saat itu. Padahal
Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Betul, kerajaan Allah hari ini sudah ada, tetapi belum sempurna. Betul ya jemaat ya? Pak Gembala selalu bilang, pasti kerajaan Allah menghadirkan Tuhan di bumi seperti di surga. Keselamatan sudah diterima semua orang percaya. Itu kerajaan Allah yang kita bisa alami dan kita lihat. Tetapi sempurnanya kerajaan Allah itu ketika apa? Yesus datang kali yang kedua sebagai hakim. Siapakah kita yang bisa di sana? Nah, ini yang mau dijelaskan oleh Yesus dalam perumpamaan ini sebenarnya. Tetapi pemahaman orang Israel, pemahaman saat itu tidak masuk seperti itu. Makanya Yesus memberi perumpamaan ini. Jadi sangat harus berpikir sangat cerdas. Nah, dia bilang ada seorang bangsawan. Karena konteksnya Herodes Agung, ya kan ya. Kalau menjadi raja atau dipilih jadi raja, dia harus pergi untuk dinobatkan dulu, baru nanti dia kembali. Itu sistem pemerintahannya gitu. Nah, tapi itu gambaran Yesus akan mengalami rencana ilahi Allah, yaitu sampai mati di kayu salib, kemudian naik dan dia akan kembali datang kali yang kedua. Ini yang mau dimasukkan oleh Yesus. Jadi pengenalan ini sangat susah diterima oleh orang Yahudi. Sangat susah diterima oleh orang Israel. Bahkan sampai saat ini, betul? Kenapa terjadi Hamas dan segala-galanya? Karena ini. Nah, sikap kita menentukan pengenalan akan Tuhan. Halo jemaat, sikap kita. Ketika kita tahu kita sudah menerima keselamatan itu, ada orang yang hanya mengatakan, ya thank you Lord, aku sudah selamat. Ada sebatas itu. Tapi ada sebatas lagi. Terima kasih Tuhan. Aku diselamatkan. Aku juga pengen keluargaku, seisi rumahku, di mana aku berada. Halo jemaat. Itu sebenarnya yang Tuhan rindukan. Nah, Yesus melakukan dan menyampaikan perumpamaan ini. Jadi, bangsawan itu gambaran Tuhan. Tetapi kok jahat sekali konteksnya atau saat itu politiknya sedang berhubungan dengan politik kerajaan Raja Herodes Agung. Itu sebenarnya dalam konteks ini. Bisa ya? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan bisa? Nah, jadi sikap kita ketika kita mengenal Tuhan, memperlakukan Tuhan itu seharusnya bagaimana jemaat? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya selalu bilang begini, jangan pakai ukuranmu untuk menghormati Tuhan. Jangan pakai yang kau punya, gak cukup sebatas itu kau menghormati Tuhan. Istri-istri, kadang kita karena kecewa dengan suami, sehingga kita menyalahkan Tuhan. Betul apa betul? Saya doang kali ya, dulu saya begitu. Tuhan, katanya dia hamba Tuhan, sama saja, gak ada duitnya. Kata Tuhan, ini saya ya, di sini nggak ada kan ya, ini jujur, curhat. Kata Tuhan, kalau kita kerja keras, kita akan segala-galanya. Tapi realitasnya enggak. Saya bilang, Tuhan, di manakah engkau? Itu dulu. Begitu saya lama ikut, saya lihat beliau. Dia mau ada makanan kek, mau ada uang kek, dia selalu sukacita. Terus saya bilang, ini lain ya orang nih, jangan-jangan dia udah nggak normal kali ya. Tapi saya pelajari lagi. Oh iya. Dia bilang ada firman Tuhan. Saya makan bukan roti saja. Tapi melalui firman Tuhan. Saya balikin. Makan tuh firman Tuhan. Sikap saya mengukur kebaikan Tuhan itu seringkali dengan yang saya alami. Ada yang sama seperti saya jemaat? Nggak mau ngaku ya? Oh ada. Ya kan ya? Sama. Ternyata anak-anak juga bilang begitu. Katanya mama saya sudah sintua. Katanya mama saya sudah BPJ, bapak saya sudah, tapi aduh sama aja kolotnya. Kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh merokok, nggak boleh. Padahal apa? Kalau nggak merokok kita nggak ditemenin, ya kan? Kalau nggak pacaran dengan yang, tapi jangan pacaran dengan satu jenis ya. Loh, tetap loh.
Walaupun di Indonesia sudah masuk, saya mau katakan tidak. Karena firman Tuhan menciptakan laki dengan iya. Kan saya sudah berulang mengatakan, sekolah yang keren, WC-nya sekarang 3. Kami orang tua nggak ngerti itu, tapi generasi kalian akan mengalami itu. Tapi di hadapan Tuhan saya mau mengatakan, laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan, amin. Halo? Yang remaja bilang, apaan sih bu? Oke, kembali ke laptop. Sikap kita menentukan pandangan kita dan pengenalan kita akan Tuhan. Kalau engkau mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, bahkan Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua menjadi hakim, maka di dalam kehidupanmu dan kehidupan saya, engkau tidak akan main-main dengan Tuhan. Amin. Engkau tidak akan main-main dengan pelayanan. Engkau tidak akan main-main dengan keluarga. Engkau tidak akan main-main dengan studimu. Nah, ini yang mau diajar oleh Tuhan. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka merindukan sesuai keinginan mereka. Nah, ini si Yesus nih, anaknya si Ucup dan Maria ini. Rupanya dia akan menjadi raja yang akan kita tonton. Yang bisa melawan dengan pedangnya. Itu konsepnya mereka. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tidak. Betul saya akan seperti itu. Tetapi dengar baik-baik. Yang sakit, ketika kita doakan dia akan sembuh. Amin. Yang susah, ketika kita praktekkan kasih, dia akan mengalami yang namanya kemenangan. Halo jemaat, itu yang diajar oleh Tuhan. Makanya dia lakukanlah seperti ini, dijelaskan. Karena di sini ahli Taurat kan yang hadir bersama dengan mereka. Yesus pun menggunakan bahasa ahli Taurat kepada orang-orang yang bertemu dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Oke, sekali lagi, jadi bangsawan yang ada di sini gambaran Yesus Kristus. Seberapa dalam pengenalanmu dan pengenalanku akan Tuhan Yesus, itu menentukan sikap kita terhadap siapapun. Amin jemaat. Yang kedua, poin yang kedua, pembelajaran yang kita pelajari dari sini, sikap kita menentukan pertanggungjawaban kita. Bukankah hidup kita ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan? Amin jemaat. Loh iya, kita kan tinggal nunggu ngantri nih. Ya saya nggak nakut-nakutin loh. Ya kan? Nggak nakut-nakutin. Jemaat harus sampai jangan bilang, jangan dibicarakan orang mati. No. Karena saat itulah kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di bumi ini. Sikap kita menentukan pertanggungjawaban kita. Saya baca ayat 13. Boleh next coy. Ayat 13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Prinsipnya Yesus akan datang kembali kali yang kedua. Adakah engkau dan saya tetap setia? Amin. Oke, pakailah ini. Tuhan Yesus bilang, Frida, aku sudah beri keselamatan kepadamu. Pakai. Tuh 1 mina tuh. Sama semua yang sudah menerima keselamatan. Saya lanjut ayatnya yang ke-16 sampai 23. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Mau nggak jemaat menerima perkataan demikian? Mau jemaat? Baik sekali perbuatanmu itu Frida. Wih, rasanya itu serasa udah di surga. Betul apa betul? Oke, lanjut. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina.
katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Ayat 20, dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Waktu saya baca penerjemahannya, makanya waktu kecil saya ingat nenek saya, kalau dia punya uang, karena kan dulu uang 100.000 itu lebar sekali dan jarang itu ditemukan. Zaman saya kecil. Ya kalau zaman Bapak Ibu dan sekarang 100.000 mah udah harga 1.000 kayaknya ya. Oh jadi opung baru saya ini terus diambilnya sapu tangan, dilipatnya kecil, disimpan, diikat, terus dimasukinnya ke sini. Siapa yang punya nenek sama kayak aku? Udah nggak ada ya? Nah, artinya apa? Itu rupanya sangat berharga sekali. Tapi dalam tradisi orang Yahudi, menyimpan yang paling berharga di sapu tangan, ya di serbet kecil seperti itu penghinaan. Loh ha? Halo? Sampai pikir nih, lah kok lain? Gitu kan ya. Nah ternyata waktu itu tradisi di sana, kalau disimpan segala sesuatu di serbet, apalagi serbetnya udah robek-robek, itu namanya penghinaan. Halo? Nah kenapa sampai Yesus marah sekali, orang dia simpan kok baik-baik ya kan? Kalau di talenta di mana? Dikubur di tanah malah kan? Nah kalau ini disimpan, rupanya sapu tangan itu penghinaan kepada raja. Halo? Halo? Ayat 21. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Ini orang udah salah, ngotot lagi. Betul apa betul? Ya bela dirinya enggak habis-habis. Wah, ayat 22. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat. Harus begitu. Hai hamba yang jahat. Gitu. Kalau tadi kan hamba yang baik. Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Terus saya baca ini, oh my God. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku akan dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Ngejawab lagi ayat 24. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Kata mereka kepadanya, Tuan, dia sudah punya 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu. Wah ini nanti saya lanjutkan. Oke? Sikap kita menentukan pertanggungjawaban. Ada 2 tipe. Saya bilanglah 2 tipe. Walaupun ceritanya ada 3 hamba. 2 tipe. Hamba pertama dan hamba yang kedua. Ada poinnya coy. Ya. Hamba pertama dan hamba yang kedua. Mereka mengambil tindakan. Atau mereka bertindak dengan benar. Halo jemaat. Sekalipun hasilnya berbeda. Tetapi izinkan saya mau mengatakan. Kepatuhan lebih penting daripada hasil. Sekali lagi. Kepatuhan lebih penting daripada hasil. Hamba yang pertama dan yang kedua ketika mereka mengenal Tuhan. Mereka terima tanggung jawab itu dengan baik. Mereka kerjakan semampu mereka. Sampai endingnya mereka menghasilkan. Ada yang hasil 10 dan ada yang hasil 5. Artinya mereka kerjakan sebagai tanggung jawab mereka. Tidak hanya puas setelah menerima keselamatan. Dia sudah bilang terima kasih Tuhan aku sudah selamat. Yang lain urusan Bapak Gembala. Tidak demikian. Mereka bekerja. Mereka mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Waktu datang raja itu atau bangsawan itu nggak dibilang. Atau ketika dia mendapat pujian nggak dibilang berapa hasilnya. Halo jemaat. Bukan, dia nggak nanya. Tapi ketika dia laporkan Tuhan, 1 mina saya hasilkan 10. Jawab raja apa? Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik.
Persoalan di dalam kehidupan kita, kita ingin dipuji, kita ingin dihargai, kita ingin dibela, kita ingin dipandang. Tetapi kita tidak membawa apa-apa kepada Tuhan. Halo jemaat, ini yang mau saya pahami. Sehingga pertanggungjawaban kita tidak bisa digandeng. Karena ada konotasi saya waktu kecil. Waktu kecil nih konotasi saya, tapi mungkin itu salah yang mengajar. Kalau kita sudah sakramen komuni, ya, ada satu tahap lagi namanya sakramen krisma. Nah, kalau sudah sakramen krisma jemaat, ini saya di Katolik, katanya itu dosanya sudah ditanggung sendiri. Nggak boleh lagi nebeng ke orang tua. Waktu saya belajar Alkitab, saya bilang, rusak sekali pengajarannya ya. Halo, paham nggak maksud saya? Kok nebeng dosanya anak nebeng ke orang tua? Nah, itu pengajarannya. Ya, itu yang saya alami. Tapi ketika saya belajar kebenaran firman Tuhan ternyata tidak. Masuk surga itu sendiri-sendiri, oke? Halo jemaat, amin. Keselamatan itu sendiri-sendiri, amin. Itu sebabnya orang mati nggak boleh didoakan. Yang didoakan adalah orang yang ditinggal orang yang mati. Loh, jelas jemaat? Jadi nggak boleh dibonceng ya. Apa hala saya nanti saya titip ya sama bapak. Anaknya merokok, bapaknya minta ampun kayak Ayub gitu kan ya. Supaya lolos gitu. No, itu bukan pengajaran yang benar. Pertanggungjawaban kita sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Amin jemaat. Nah, kemudian hamba yang ketiga, saya sudah bilang tadi. Dia sudah nggak mengelola uang dengan baik, dia nggak bisa mengelola mulutnya. Benar apa enggak? Aku pikir gitu, dia juga nggak akan bisa mengelola emosinya. Mungkin dia kayak aku, kolerik, ya kan ya. Udah nggak dijalankannya tanggung jawabnya, dia bilang lagi, aku tahu kau raja yang jahat atau keras. Apa yang nggak kau punya, kau ambil paksa. Konotasinya Zakheus, pemungut cukai. Kan itu makanya dosa yang paling besar di Yahudi adalah dosa pemungut cukai. Kekerasan ya kan? Nagih pajak, pemaksaan lebih besar lagi. Nah itu makanya si hamba itu begitu masih di otaknya. Padahal Yesus sudah menjelaskan siapa Yesus, siapa dia. Tapi hamba itu masih berkonotasi dengan peristiwa Zakheus. Karena dia bilang gak mungkinlah si Zakheus selamat. Tuhan ini gak adil. Udah gitu waktu bertanggung jawab kan dia ngoceh kan. Gak bisa dikelola mulutnya. Gak bisa dikelola emosinya. Ini tipe yang kedua. Hamba yang ketiga. Bukankah itu gambaran kita orang yang percaya? Jemaat? Insya Allah kalau gak ada hamba yang ketiga. Halo jemaat? Kita maunya hamba 1 dan 2, amin. Tapi Alkitab gak pernah bohong. Dia kasih tahu secara lugas. Ternyata ada hamba yang ketiga. Udah gak bisa mempertanggungjawabkan, gak bisa mengelola dengan bijaksana, mengelola uang, mengelola apapun, mengelola mulutnya pun gak bisa. Pernah ketemu gak orang yang begitu jemaat? Udah terima loh juru selamat. Ada gak? Ada. Bu Frida kejam amat. Iya, saya harus kasih tahu. Kenapa hamba yang ketiga punya paradigma seperti itu? Kuncinya hanya satu. Dia gagal paham pengenalannya akan Tuhan. Amin jemaat. Dia gagal paham pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah yang adil. Karena saya di sekolah sukaan begitu. Katanya sekolah namanya sekolah berkat. Kok nggak diberkati anak-anak? Terus saya bilang, emang ke PLN bisa gratis? Ini orang Kristen nih. Sekolah anaknya tapi nggak bayar-bayar. Waktu ditegur dia bilang galak amat sih katanya sekolahnya judulnya sekolah berkat. Kok nggak diberkati anak-anak? Ini didikan yang salah saya bilang. Allah kita itu adalah kasih. Tapi di dalam kasih ada keadilan. Setuju jemaat? Ya. Betul. Marah banget Bu Frida? Enggak, saya enggak marah. Karena waktu kemarin, waktu saya dengar khotbahnya Pak Jeremia, kejam sekali itu ya.
Mundur loh murid-murid Tuhan Yesus. Benar gak? Bahkan Tuhan Yesus bilang lagi, kau gak ikut juga mundur. Waduh, oh ternyata kenapa seperti ini? Oh iya, ada hamba yang ketiga mengambil sikap yang kedua. Kenapa bisa seperti itu? Waktu saya pelajari, dia gagal bertindak sesuai kebenaran. Karena dia gagal paham akan pengenalan akan Tuhan. Kepatuhan lebih penting daripada hasil. Amin jemaat. Kepatuhan, ketaatan lebih penting daripada hasil. Tuhan tidak tanya, berapa yang kau hasilkan? Enggak. Tuhannya itu enggak nanya itu kan. Hamba yang pertama dan kedua melaporkannya. Dan dia bilang, jadi sekali lagi sikap kita menentukan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Amin jemaat. Hamba yang pertama, dua dan ketiga itu gambaran orang yang percaya kepada Tuhan. Gambaranmu dan gambaranku. Izinkan saya mau menanyakan posisi di mana aku dan jemaat. Halo jemaat, amin. Yang ketiga, next Pak. Coy. Pembelajaran apa yang kita pelajari? Sikap kita menentukan penghargaan atau sanksi terhadap kinerja kita. Wih, bahasanya keren Bu. Iya. Izinkan saya membaca ulang ayatnya yang ke-17. Sikap kita menentukan penghargaan atau sanksi terhadap kinerja kita. Penghargaan dengan sanksi itu beti. Ya kan? 11-12. Betul apa betul? Halo? Sama dengan jatuh cinta dengan benci. Sama kan? Ya yang mangguk kok cuman Bu Foni. Ini gak pernah jatuh cinta lu ya anak-anak remaja ya. Oh beti banget waktu jatuh cinta I love you full. Begitu dia selingkuh. Gitu kan? Jadi antara cinta dengan benci itu 11-12 saja. Yang gak senyum kayaknya pura-pura deh. Atau di sini gak pernah jatuh cinta ini semua remaja. Kalau saya jatuh cinta pernah loh. Dan sekali itu saja cukup. Hasilnya sekarang. Oke. Sikap kita menentukan penghargaan atau sanksi terhadap kinerja kita. Ayatnya yang ke-17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Senang dapat hadiah ya? Apa cuma saya doang kayak? Padahal walaupun Pak Gembala gak pernah kasih saya hadiah. Padahal saya senang maka dikasih hadiah. Tapi ya piala gak dikasih. Tapi kata-kata dikasih. Kaulah cintaku. Pret! Kayak bilang. Padahal kita munafik loh perempuan. Padahal kita butuh itu kan. Tapi waktu dikasih tahu itu pret. Padahal udah senang banget gitu. Apa sih lihat jalan apa? Aku gak ngeliat elang lain selain engkau. Gombal. Tapi udah senang. Coba. Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang setia. Terimalah 10 kota. Itu rasanya tambah lebar saya nanti. Ayat 19. Hal yang sama. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Penghargaannya. Tetapi ayat 22. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku akan dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Udah gak dihargai, yang ada padanya diambil. Hapes kan ya? Hapes gak jemaat? Iya, hapes seharusnya begitu. Bisa bedakan? Ketika kita dihargai kita senang. Tapi ketika kita ditegur,
Kita bilang, di mana kau Tuhan? Katanya Tuhan kau baik. Katanya Tuhan engkau penolong. Padahal karena kesalahan kita. Sekali lagi izinkan saya mau mengatakan. Kalau itu karena kesalahanmu dan kesalahanku, bertobatlah. Tetapi kalau Tuhan izinkan engkau melampauinya, engkau sedang naik tangga. Amin. Itu ketika kita menghadapi persoalan. Hamba yang pertama dan yang kedua dipuji dengan kata-kata yang baik. Setelah dipuji diberi reward. Reward itu nggak cukup cuman piala atau kekuasaan. Karena waktu itu perebutan kota, ya, di cerita atau sejarah Herodes itu. Karena seorang bangsawan itu akan menguasai kota. Istilahnya zaman dulu. Makanya Yesus memberi perumpamaan itu. Engkau 10 kota. Wah, itu istilahnya luar biasa itu. Ya, ada penghargaan, tapi ada sanksi akan kinerja kita. Di mana kita berdiri. Saya rindu dan saya mau ketika Tuhan datang, sabarlah hambaku yang setia. Itulah yang akan diberikan oleh Tuhan kepadamu dan kepadaku ketika kita menghadapnya. Dan dia bilang, terimalah mahkota ini. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala. Ya, yang pernah sekolah minggu pasti tahu. Kadang kita hanya pengen, ya nanti. Urusan nanti ya nanti. Itu persoalan kita. Itu semua bisa kita kerjakan ketika kita masih di dalam dunia ini. Amin jemaat. Itu semua bisa kita buktikan ketika kita ada di dunia ini. Karena kalau udah sampai di sana, sudah selesai tugasnya dan sudah beristirahat. Halo jemaat, izinkan saya mau mengatakan sikap kita menentukan penghargaan dan sanksi akan kinerja kita. Sebagai penutup, izinkan saya mau mengatakan, coy, masih ada gambar ilustrasinya dari tadi nggak dimunculkan? Ada 4 elemen dalam perumpamaan ini yang mau saya sampaikan sebagai kesimpulan. Yang pertama, bijaksanalah untuk melihat secara cermat. Apapun itu yang terjadi sekarang ini. Apalagi kita dalam keadaan sekarang, politika, ya kan, ekonomikah, apakah? Mari bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang di dalamnya ada karunia Roh Kudus. Halo jemaat, amin. Ya. Kemudian yang kedua dari perumpamaan ini, Allah memberikan semua sumber yang kita miliki. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan engkau dan saya sedetik pun. Amin jemaat, karena dia adalah Immanuel. Dia sudah memberi modal kepadamu dan kepadaku, yaitu apa? Keselamatan. Dan yang ketiga, kita sedang menanti Tuhan. Sama seperti orang Yahudi dan Israel. Tetapi orang Israel menanti Tuhan sebagai raja yang akan mereka lihat secara kasat mata. Tetapi kita tidak. Kelak dia akan datang itu pasti. Tetapi selama masih penantian, saya mau mengatakan, tetaplah setia di dalam Tuhan. Amin. Dan yang keempat, ingatkan diri kita bahwa ada waktunya kita memberi pertanggungjawaban diri kita atas Tuhan. Amin jemaat. Bijaksanalah dalam mengelola segala sesuatu. Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Bapa yang baik, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, terima kasih. Hari ini Engkau sudah menyapa kami melalui kebenaran firman Allah. Pemahaman dan pengertian yang kami punya kami letakkan kepada Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menjelaskan, tapi Roh Allah yang tidak terbatas meremakan setiap kebenaran ini bagi kami. Kami rindu memiliki sikap kami yang menentukan pengenalan kami akan Tuhan. Sikap kami menentukan pertanggungjawaban kami. Dan sikap kami itu juga terhadap Tuhan, yang Tuhan akan memberikan penghargaan atau sanksi bagi kinerja kami. Ini kami semua anak-anak-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan roh jiwa tubuh kami. Kau Tuhan yang memampukan kami. Kau tahu kompetensi kami. Kau tahu kemampuan kami. Tapi kami bersyukur kami memiliki mina yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh Roh-Mu lah kami dapat mempertanggungjawabkannya. Melakukannya. Guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Hamba-Mu mengembalikan segala pujian hormat syukur.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada WR. Terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema buat kehidupan kita ke depan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Persembahan kita akan diiringi pujian NKI 169, Sandarakan Perjanjian Tuhan Yesus. Yang bertugas, marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandar akan janji penebus. Bait kedua, pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang permai, siapa yang berharap janjinya. Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandar akan janji penebus. Bait ketiga, pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, sandar akan janji penebus. Bait keempat, hai semua orang yang gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinkan, itulah senjatamu dan perisaimu, dalam kau berharap janjimu. Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Bapak, kembali kami datang menghampiri tahta-Mu ya Bapak. Jikalau siang hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk memberikan apa yang sudah kami punya ya Tuhan. Biarlah karunia-karunia yang Kau percayakan kepada kami ya Tuhan, supaya kami dimampukan untuk mengelola dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah berkenan memberikan dengan sukacita. Tuhan tolong, Tuhan sanggup
melimpahkan berkat buat mereka, sehingga mereka senantiasa berkecukupan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati juga hamba-Mu yang mengelola dengan baik. Engkau karuniakan hati yang takut akan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, suci kuduskan persembahan ini, supaya persembahan ini berguna buat kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan melihat warta kita pada pagi hari ini. Jadwal ibadah sepanjang minggu, ibadah raya minggu pukul 9.30 di tempat ini. Dan ibadah streamingnya ada di YouTube channel GKI Ebenezer Jakarta. Ibadah sekolah minggu jam 7.30 di tempat ini. Dan ibadah youth remaja hari ini digabung dengan ibadah raya sehubungan adanya rapat BPJ seusai ibadah. Ibadah perkawan setiap Kamis minggu pertama sampai ketiga pukul 17 di tempat ini. Dan disambung dengan doa jemaat setiap Kamis juga pukul 18.30. Seusai ibadah, BPJ dan Panitia Natal diharapkan tinggal sejenak untuk rapat. Bagi jemaat yang ingin membayarkan janji iman untuk kepentingan balik nama gereja, dapat membayarkan kepada Ibu Renti selaku bendahara. Sudah? Ya. Itulah warta kita. Sebelum doa syafaat dan penutup, kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan. Ya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seminggu ke depan adalah rahasia. Tapi percayalah kepada Tuhan karena Dia ada untuk kita setiap harinya. Amin. Kita akan menaikkan pujian dengan apa akan ku balas. Boleh berdiri Bapak Ibu, jemaat sekalian.
Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, kita akan doa syafaat. Kita bersyukur ulang tahun dari Acoy. Kemudian kita bersyukur, tadi saya dengar kabar pemuda kita Aditya lolos jadi tentara. Jadi kita bersyukur. Ya, di sini ada adiknya Dewi, tadi saya tanya lolos jadi tentara. Jadi yang lain bersemangat terus. Amin. Bersemangat terus. Kalau Tuhan yang buka pintu berkat, tidak ada yang sanggup untuk menutupnya. Itu yang harus kita percayai. Kemudian kita doakan Bapak Yosua Suwarno yang hadir bersama dengan kita. Terus kita bawa di hadirat Tuhan. Kita doakan Papa Marcel yang kena vertigo. Kemudian pemulihan kesehatan Oma Medi. Kemudian kita doakan ya janji iman untuk balik nama gereja kita, Natal kita, kemudian pemilu juga kita doakan supaya damai-damai saja Indonesia, amin. Nah, siapapun yang diizinkan Tuhan jadi pemimpin, itu adalah dalam kedaulatan Tuhan. Ada pokok doa yang lain, kita doakan sama-sama. Ada? Ya? Nah, ini ada kabar baik lagi. Udah lulus apoteker. Ya. Next ini belakang-belakang ini, waktu siapa jadi pegawai negeri P3K, wah kita bersemangat semua. Satu bersukacita, semua bersukacita, amin. Ya begitu. Yang masih bersedih kita doakan sama-sama. Yang masih sakit kita doakan sama-sama biar sembuh. Kan begitu, satu tubuh kita semua. Jadi semua bersuara di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah disampaikan tadi. Haleluya. Semua bersuara. Bapa, kami mengucap syukur. Karena kebaikan-Mu untuk saudara-saudari kami. Kami mendengar, ya Tuhan, Acoy berulang tahun. Terima kasih karena Tuhan sudah tambahkan usianya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidupnya. Terima kasih karena Engkau telah mengaruniakannya hikmat, kecerdasan, semangat belajar yang tinggi,
sehingga dia berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur mendengar Aditya, salah seorang pemuda kami, lolos dalam testing menjadi bintara TNI ya Tuhan. Terima kasih untuk anak muda ini. Teruslah memakai dia menjadi terang dunia, garam dunia, menjadi ragi yang mengkamirkan lingkungan di mana dia ada. Jadikan dia alat berkat dalam tangan-Mu. Kami mendoakan ya Tuhan, pemuda remaja kami yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan tolong mereka, rahmati mereka untuk menemukan tempat berkarya yang terbaik. Kami bersyukur bersama dengan Arya karena Tuhan sudah menolong dia sehingga lulus menjadi seorang apoteker. Tuhan, dimanapun dia akan Tuhan tempatkan, kami yakin tangan-Mu ada atasnya. Dia akan menjadi alat berkat yang dahsyat dalam tangan-Mu. Hidup dan baktinya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak muda ini. Kami mendoakan ya Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu yang sudah bekerja, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, wirausahawan, wirausahawati, pegawai BUMN. Tuhan, bukan kebetulan mereka ada di sana. Kami sudah mendengar firman bahwa akan kami pertanggungjawabkan setiap yang Tuhan karuniakan kepada kami. Karenanya ya Tuhan, pakai kami, urapi kami, berkuasa Roh-Mu ada atas kami. Sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kami sungguh menjadi berkat di lingkungan di mana Tuhan menaruh kami. Kami mendoakan ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kami mendoakan Papa Marcel. Kami mendoakan Pak Yosua Suwarno. Kami mendoakan pemulihan Oma Medi. Kami mendoakan ya Tuhan, Chelsea. Kami mendoakan mereka yang sedang dalam keadaan kurang sehat hari ini. Kami sepakat meminta kepadamu Bapa, demi nama Yesus, biarlah kuasa kesembuhan dari salib Kristus mengalir dalam tubuh mereka, sehingga seluruh jaringan tubuh, sel tubuh, organ tubuh, sel-sel syaraf dalam nama Yesus berfungsi kembali dengan normal oleh karena kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, kami akan melihat mujizat Tuhan di balik itu semua. Tuhan, terima kasih. Kami Engkau ajarkan untuk setia dan taat beriman kepadamu ya Tuhan. Kami mendoakan orang tua yang ada dalam jemaat ini, baik keluarga ya Tuhan Pak Yusuf Batu. Kami mendoakan ya Tuhan keluarga Bapak Paulus. Kami mendoakan ya Tuhan keluarga Bapak Onesimus. Kami mendoakan Bapak Agus Darmoko dan keluarga. Kami mendoakan ya Tuhan Oma Tutua Rima. Kami mendoakan semua jemaat yang usianya sudah lanjut. Kami percaya bahwa Engkau tidak mungkin bertentangan dengan firman-Mu. Sampai memutih rambut mereka, Engkau tetap Dia yang menggendong kami ya Tuhan. Karenanya ya Bapa, mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Mereka ada dalam rangkulan Tuhan. Sehingga mereka terus dipakai Tuhan untuk menjadi pendoa syafaat bagi hamba-hamba-Mu, bagi anak, cucu, menantu, bagi seluruh keluarga. Sehingga semua diberkati oleh Tuhan melalui doa-doa mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mendoakan ya Tuhan, pemilu ya Tuhan pada tahun depan. Kami meyakini bahwa bangsa ini milik Tuhan. Jika ada oknum tertentu, kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan situasi pemilu ini untuk menghancurkan bangsa dan negara kami, kami sebagai anak-anak Tuhan diberi otoritas untuk mengikat setiap roh-roh jahat, orang yang berniat jahat, dan rencana mereka dihancurkan dalam nama Yesus. Karena bangsa ini milik Tuhan. Kami percaya kerajaan-Mu datang.
kehendak-Mu jadi di Indonesia seperti di surga. Kami juga mendoakan ya Tuhan, para pemimpin kami, siapapun yang akan terpilih, baik pada tingkat presiden, wakil presiden, para menteri nantinya, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, pemimpin-pemimpin kami di legislatif, pemimpin-pemimpin kami di yudikatif, pemimpin-pemimpin kami di TNI, di Polri. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh akan menjalankan amanat undang-undang dasar. Mereka lah yang dipilih oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan mengkondisikan anak-anak Tuhan akan bangkit untuk menjadi pemimpin di bangsa kami. Banyak anak-anak Tuhan akan menjadi terang dunia, garam dunia di bangsa kami ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mendoakan ya Tuhan, Natal yang akan diselenggarakan di seluruh Indonesia bahkan dunia. Kami rindu Natal kami di gereja-Mu di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain akan berlangsung dengan damai sejahtera. Karena Sang Bayi Natal itu datang untuk membawa damai sejahtera ke tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, proteksi umat-Mu, karena Engkau tidak mungkin bertentangan dengan firman-Mu. Mereka semua adalah biji mata Tuhan. Tidak ada yang dapat menyentuh biji mata Tuhan di luar kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, karenanya kami serahkan diri untuk digembalakan oleh Tuhan. Tuntunlah kami semua ke padang yang berumput hijau, ke mata air yang tenang, segarkanlah jiwa kami. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada Imam Agung kita Tuhan Yesus Kristus, Raja kita, Raja di atas segala raja. Lalu imanilah Dia, tadahkanlah tangan-Mu dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih yang kekal dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan pribadi Roh Kudus ada menyertai kita siang hari ini hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allah sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin, amin, amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.